Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Matalata. Dalam perjumpaan kita kali ini, saya akan membahas dan mengulas terkait dengan jenis-jenis formulir SPT PPh orang pribadi tahunan. Sebelum kita membahas jauh lebih dalam terkait dengan jenis-jenis formulir SPT ini, maka kita kembalikan dulu kepada dasar hukum yang mengatur terkait dengan jenis-jenis formulir SPT apa saja yang bisa digunakan oleh orang pribadi ketika ingin melaporkan penghasilan SPT PPh orang pribadi tahunan. Oke, baiklah, jenis formulir SPT PPh orang pribadi ini diatur dalam PMK 152 tahun 2009, kemudian diterbitkan kembali Perdirjen nomor 19 tahun 2014. Dalam Perdirjen ini dijelaskan terkait dengan tiga jenis SPT PPh orang pribadi tahunan yang bisa digunakan oleh orang pribadi ketika ingin menyampaikan penghasilan pelaporan SPT PPh orang pribadi tahunan. Oke, baiklah, kita langsung saja ke jenis formulir SPT yang pertama. Yang pertama adalah jenis formulir SPT 1770 SS atau yang kita kenal dengan 1770 sangat sederhana. Formulir jenis SPT 1770 sangat sederhana digunakan oleh orang pribadi yang berpenghasilan dari satu pemberi kerja dan dalam satu tahun penghasilannya tidak lebih dari 60 juta. Itu ya guys, jadi jenis formulir SPT 1770 SS digunakan oleh orang pribadi yang berpenghasilan dari satu pemberi kerja yang penghasilannya dalam satu tahun tidak lebih dari 60 juta. Oke, yang kedua kita lanjut ke jenis formulir SPT 1770S atau yang kita kenal dengan 1770 sederhana. 1770S ini digunakan oleh orang pribadi yang berpenghasilan lebih dari 60 juta dalam satu tahun pajak, kemudian dia memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Yang ketiga, dia memperoleh penghasilan dari dalam negeri lainnya. Yang keempat, dia memperoleh penghasilan yang telah dikenai pajak bersifat final, atau dia memperoleh penghasilan yang telah dipotong pajak bersifat final. Oke, kita bahas satu persatu. Dia memperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja. Artinya seperti ini. Jika seseorang bekerja menjadi seorang pegawai negeri atau dosen pegawai negeri, kemudian sebagai dosen dia ditempatkan mengajar di perusahaan swasta, maka di akhir tahun dia akan mendapatkan bukti potong dua. Yang pertama, bukti potong A1 dari pemberi kerja swasta. Yang kedua, dia akan mendapatkan bukti potong yang kedua dari pegawai negeri, dari sebagai dia pegawai negeri. Nah, ini yang dimaksud dengan satu atau yang kedua adalah dia memperoleh penghasilan dari dalam negeri lainnya. Misalkan tadi dosen PNS ini, dia pun juga menjadi pengajar atau pemateri dalam pemberi kerja lainnya selain dari swasta tadi, maka itu termasuk adalah penghasilan dari dalam negeri lainnya. Yang ketiga adalah dia memperoleh penghasilan atau telah dikenakan atau telah dipotong pajak bersifat final. Artinya dari deposito dikenakan pajak bersifat final, kemudian dari penghasilan yang diperoleh dari menyewakan ruko atau kos-kosan dia juga ditempatkan, dia juga dipotong pajak bersifat final. Yang ketiga adalah jenis formulir 1770. Jenis formulir 1770 digunakan oleh orang pribadi yang penghasilannya bersumber dari usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Yang ketiga, orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari dalam negeri dan dari luar negeri. Yang keempat, orang pribadi yang memperoleh penghasilan yang telah dikenakan atau dipotong pajak bersifat final. Nah, baik teman-teman, poin yang pertama adalah orang pribadi
yang berpenghasilan bersumber dari usaha maupun pekerjaan bebas. Artinya begini, jika ada seseorang yang berusaha atau pengusaha, kemudian dari usahanya itu dia mendapatkan omset dalam 1 tahun tidak lebih dari 60 juta, maka orang pribadi ini bisa menggunakan formulir 1770. Nah, kemudian yang kedua, dia memperoleh penghasilan yang bersumber dari sebagai pekerjaan bebas. Artinya misalkan dia sebagai dokter, dia baru saja menjadi dokter, kemudian dia membuka praktek, kemudian omsetnya tidak lebih dari 60 juta dalam 1 tahun pajak, maka dokter ini bisa menggunakan formulir 1770 ini. Yang kedua, orang pribadi ini selain dia memperoleh penghasilan yang bersumber dari usahanya, kemudian juga dia bekerja kepada pemberi kerja swasta, kemudian dia juga memperoleh penghasilan dari pemberi kerja swasta yang nanti diterbitkan bukti potong 1721A1. Yang ketiga, dia memperoleh penghasilan dari dalam negeri lainnya atau dari luar negeri. Sama seperti poin yang kedua. Misalkan dia orang pribadi ini mengisi atau memberi pemateri dalam suatu event gitu, kemudian dia dapat honor dari itu, maka itu termasuk dalam penghasilan dari dalam negeri lainnya. Yang keempat, orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari atau yang telah dipotong pajak bersifat final. Artinya bisa dari deposito, bisa dari ruko yang disewakan, kemudian dikenakan pajak bersifat final. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa membantu teman-teman semua dan jadinya tahu jenis formulir apa saja yang teman-teman bisa gunakan ketika ingin menyampaikan atau melaporkan penghasilan SPT PPh orang pribadi khususnya di tahun 2020. Jika ada pertanyaan ingin ditanyakan, jangan lupa komen di bawah video ini dan insya Allah nanti saya akan jawab. Sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.